Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna rabbaka yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir. Innahu kana bi'ibadihi khabiran basir. Pada ceramah singkat ini kita artikan makna rizki. Anggapan masyarakat rizki itu selalu dikaitkan dengan uang saja. Orang kalau menyebut rizki pasti diartikannya uang, sehingga seolah-olah uang adalah sebagai sumber kehidupan. Hanya itu saja. Sehingga bahasa buyut orang Arab menyebut al-fulusu hayatul nufus laisa fulus mampus. Itu buyutnya. Padahal di dalam tafsir rizki itu maknanya ada dua. Satu, kullu ma yantafi'u bihi, setiap sesuatu yang bermanfaat itu adalah rizki. Minimal manfaat untuk diri sendiri berarti sudah mendapat rizki. Makanya ada peribahasa sederhana, kalau kita tidak bisa bermanfaat untuk orang banyak, maka minimal manfaat untuk diri sendiri. Manfaat untuk diri sendiri pun tidak bisa, minimal tong ngariurkeun bantu. Jadi ulah dugikeun batur pingang urang teh kala lieur naik tensi darah. Kita dilihat oleh orang lain melihatnya dengan senang, dan kita dipandang sedap dipandang, itu adalah rizki. Seperti baginda Rasul dalam istilah Sunda, Rasulullah hidup dipikarsa ku umat. Rasulullah wafat dipikasono dipikarindu ku umat. Artinya kita hidup harus menjadi disenangi oleh orang banyak. Kita wafat dirindukan oleh umat juga. Jangan sampai sebaliknya, urang hirup pika sebelah batu. Batul orang lain melihat kita mendadak naik tensi darah. Atau kalau tidak naik tensi darah, orang lain melihat kita nyurang liur. Liur ibarat ketika matahari bersinar dengan panas, pasti melihatnya nyurang. Kita wafat, Pak RT mendadak beli kambing. Ditanya, Pak RT beli kambing untuk apa? Syukuran. Warga orang aman, si eta mau. Nah, untuk itu. Atau ketika anak-anak bermain dekat rumahnya, lalu Pak RT bilang, hujan kaset, jangan main di rumah itu. Kenapa? Penampakan siang, nembe mawar. Maka supaya kita selalu mendapatkan rizki, jadilah kita orang yang bermanfaat. Kalau Bapak Ibu tidak bisa memberi senyum, membahagiakan orang lain,
jangan mencela, menghina orang. Kalau Bapak Ibu tidak bisa untuk memberi kepada orang lain, jangan mengambil hak orang. Itu manfaat. Yang kedua, makna rizki adalah sesuatu yang diringankan, dimudahkan untuk berbuat dan menyebarkan kebaikan. Maka ada satu tafsir menyebut kullu ni'matin tuqarribu ila Allahi wa huwa rizqun. Setiap nikmat yang digunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah, maka itu adalah rezeki. Sebaliknya, kullu ni'matin la tuqarribu fi la tuqarrib ila Allah wa huwa baliyah. Setiap nikmat tapi tidak digunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah, maka itu adalah musibah. Bapak Ibu diringankan untuk melangkahkan kaki menuju masjid ini adalah rezeki. Karena tidak sedikit menuju masjid itu kakinya kadang-kadang berat, sehingga bisa jadi orang seumur hidup tidak pernah ke masjid. Sekali ke masjid paling depan, di depan imam lagi. Maka jadi apa? Nanti. Atau dalam bahasa slogan, Bapak Ibu kalau akan berangkat ke masjid, pergi ke masjid sendiri. Jangan mau pergi ke masjid diantar oleh tetangga. Karena kalau Bapak Ibu ke masjid diantar tetangga, tangganya sudah di dalam keranda. Diringankan. Karena di luar sana banyak orang touring naik sepeda ke Pangandaran, ke Jogja sampai, tapi ke masjid nggak pernah sampai. Kira-kira dari rumah Bapak Ibu Pangandaran dengan Masjid Mukhlisin jauh mana? Jauh Pangandaran ya, secara zahir. Tapi secara batin jauh Mukhlisin Lahuddin. Kenapa? Ke Pangandaran bisa pulang balik gitu berapa kali setahun. Ke Mukhlisin setahun tidak ada, seumur hidup bahkan tidak pernah. Berarti Mukhlisin Lahuddin dengan rumah Bapak lebih jauh gitu daripada Pangandaran. Tetapi bagi orang yang diringankan, dimudahkan untuk berbuat baik, ringan menuju masjid itu. Tabungannya Bapak Ibu, kira-kira pada saat bulan Ramadan, bulan sekarang, Bapak Ibu bangun malam jam 3, mudah, ringan, atau susah? Mudah kan? Berarti dapat rezeki, dimudahkan, diringankan bangun malam. Kalau Ramadan sudah selesai, kira-kira mudah atau susah? Banyak-banyak lagi itu miskinnya. Selamat tinggal lagi. Maka Rasulullah mengajarkan tidur, cepat tidur, cepat bangun, tidur Ramadan. Karena di bulan lain susah tidur, susah bangun. Ada juga cepat tidur, susah bangun. Sehingga sholat subuh kadang dijamak dengan sholat duha. Sampai-sampai ada santri ketika pulang liburan, kemudian orang tuanya protes Ustaz, anak saya diajarin pesantren ini diajar apa? Kenapa gitu? Anak saya sholat duha kok sih pakai kunut? Nanti dulu saya tanya anak itu. Nah, sholat apa? Ternyata sholat subuh. Dijamak dengan sholat duha gitu.
Jadi makna rizki itu. Imam Sya'rawi dalam tafsirnya membagi tingkatan rizki itu ada 4. Yang pertama, adna, tingkatan rizki paling rendah. Apa? Harta. Harta itu tingkatan rizki yang paling rendah. Kadang orang mencarinya lupa waktu itu, malam kadang jadi siang, sampai-sampai berani meninggalkan sholat demi untuk mencari uang. Padahal tingkatan uang itu rizki paling rendah. Kenapa disebut rizki paling rendah? Karena uang bisa didapat oleh siapapun dan bisa didapat dengan cara apapun. Cara halal bisa, cara haram bisa. Padahal ketika saat dulu ada seorang yang mulutnya selalu keluar itu harta, rizki paling rendah. Namanya Abdullah bin Syekh. Dipanggil oleh Rasulullah, diberi nasihat. Abdullah bin Syekh, sini. Kalau dalam bahasa kita, Mangduloh, sini. Bro, sini, bahasa anak sekarang. Beri nasihat. Abdullah, harta yang menjadi punyamu, kau punya banyak. Bapak ibu juga punya harta banyak. Tetapi di antara harta yang banyak itu, yang menjadi milik bapak ibu hanya 3. Punya banyak, milik 3. Sedikit yang kita miliki itu, yang orang serakah, makmum, tuhibbun dan malakum banjama. Kadang halal haram nomor sekian. Apa nasihat yang pertama? Akalta fa'afnaita. Harta yang menjadi milik bapak ibu adalah yang dimakan kemudian habis. Kira-kira di rumah ada 1 magicop nasi, habis untuk bapak semua atau untuk ibu semua? Habis pak, 1 magicop? 1 piring paling. Ketika perut sudah kenyang, makanan banyak, kira-kira masih muat? Muntah malah. Perut ini secengkal, isinya terbatas, tapi dengan perut menjadikan orang badi serakah, tidak ingat apa-apa, halal haram nomor sekian, yang penting hidupnya. Bahkan Ibnu Taimiyah mengingatkan kepada kita, jika bapak ibu makan, mengumpulkan makanan banyak, kemudian tidak habis makanan itu, dibuang, kata Ibnu Taimiyah, sama dengan mencuri hartanya fakir miskin. Kata kadek ulah makmam segala dikampulkan hari kakua itu perut teh terbatas, geus suara geus rek dahareuna wae oge. Wah, mantap, makanan itu nikmat karena sehat, bukan pasakan siapa-siapa. Tepira Allah memberi musibah sakit sariawan nih. Kira-kira makanan di depan enak, cek lu sariawan enak deh. Wah, sariawan ditambah sakit gigi kerawas deh. Wah, nikmatnya makanan itu karena sehat tambah lapar, tos nikmat. Yang kedua, Rasulullah beri nasihat, labista fa'adlaita, harta yang menjadi milik bapak ibu yang dipakai kemudian rusak. Contoh,
Bapak Ibu punya setumpuk baju di lemarinya. Kira-kira pernah Bapak Ibu memakai semua satu lemari dalam satu waktu? Kantos Pak? Bu? Lebar cara acut di selemari dianggo sedayana. Jalan menuju masjid, paling ayat pertarosan, Bapak, Ibu, tiiraha kita. Tiiraha naona. Nya GL-na. Yang dipakai satu setel. Kira-kira ada nggak Bapak Ibu baju yang di lemari tidak pernah dipakai? Ada nggak? Kunaon di antep entah dianggo? Kanggo naon itu teh? Dianggo teh disimpan ngumpul kanggo naon? Bisa jadi baheula badan kurus, ayeuna tos robi jadi parabola. Temuan tah. Tapi dipasikeun ka batur, teu da korek teh mereka yang saya capja keket mungkin disimpan. Bagaimana caranya supaya baju itu milik kita? Kalau tidak dipakai kan bukan milik kita, hanya punya. Yang ketiga Rasulullah beri nasihat, tasaddaqta fa'amdaita, disedekahkan, harta itu akan menjadi abadi. Kepunyaan baju kita pindah tangan karena diberi, yang baju yang masih layak pakai diberikan pada orang yang butuh. Bentar pulang di dia sortir Pak, Bu, pilih baju mana yang tidak dipakai layak pakai, kumpulkan. Pengurus DKM kunjungi perkampungan yang membutuhkan layak pakai. Kepunyaan tidak tangan, tapi kepemilikan menjadi abadi. Berpahala itu tahunan. Pahala lagi muhun. Kalau Bapak Ibu ingin cepat dapat pahala, gampang syaratnya. Mau baru terasa pahala kita. Karena dunia bukan tempatnya pahala. Walaupun sekalipun di dunia bisa jadi dapat pahala, dunia itu tempatnya beramal. Pahala itu nanti setelah wafat. Maka kalau Bapak Ibu ingin cepat dapat pahala, sok tinggal mau meminta percantik kenging pahala berbuat baik, sok wihandi kadini. Yang kedua, afdol, rizki yang paling utama apa? Sehat. Yang menyumbang sehat, olahraga, makanan, ekonomi, kegiatan spiritual. Dalam penelitian, olahraga 15%, makanan 10%, ekonomi 15%, berarti 40, sisanya 60. Apa? Kegiatan spiritual seperti sholat berjamaah, puasa, baca Quran, qiyamul lail, dan lain sebagainya. Itu yang menyumbang terbesar sehat. Betak Bapak Ibu rajin ke masjid, sok sareha panjang yuswa, nu sakit oge kadang-kadang ngadadak jadi sembuh. Woi ka bumi lieur deui ke masjid we. Luar biasa. Yang ketiga, rizki yang paling tinggi yaitu keluarga soleh, pasangan soleh, keturunan soleh. Rasulullah menyebut ketika ditanya ayyuma khair fanattakhidah, ya Rasul, apakah ada harta yang lebih berharga, lebih mewah daripada emas, perak, dan uang? Ada, kata Rasulullah. Apa? Salah satunya Rasulullah menyebut zaujatun mu'minatun tu'inuhu ala ta'atillah, pasangan yang selalu mendorong untuk taat kepada Allah. Contoh,
Imam Fakhrul Razi ketika saat menerangkan a'udzu billahi minasyaitonir rajim tentang setan. Kalau di bulan Ramadan suffidat fihi syayatin, setan dibelenggu kepada santrinya. Lalu ada salah seorang santri, dia kata Imam Fakhrul Razi, para santri, setiap manusia ketika akan berbuat baik maka terdapat 70 setan yang bergelantungan dalam dirinya untuk menggagalkan supaya kebaikan itu tidak dilakukan. Santrinya katakan, Tuan Guru, saya siap untuk menaklukkan 70 setan. Mohon izin pulang, silakan. Pulang santri. Saat sudah sampai rumah, ada gandum 1 karung. Ini saya akan sedekahkan. Saya gotong. Baru 1 langkah keluar dari rumahnya, tiba-tiba dari belakang ada yang manggil, Pak, ya, itu karung gandum 1 karung mau dibawa mana? Mau saya sedekahkan. Simpan. Itu persediaan kita 1 karung itu untuk keluarga makan kita, keluarga. Simpan. Simpan. Jalan dengan lurus menemui gurunya Imam Fakhrul Razi. Ditanya, santri gimana? Berhasil? Tuan Guru, mohon maaf, saat saya pulang ke rumah, saya berhasil menaklukkan 70 setan. Tetapi saat induknya datang, saya yang kalah, Tuan Guru. Induknya siapa itu? Itulah yang disebut dengan setan bom. Maka kenikmatan rizki yang paling tinggi adalah keluarga soleh. Malaikat pemikul arsy kepada keluarga soleh itu mendoakan. Doanya diabadikan dalam Quran surah Az-Zumar ayat 11. Rabbana wa adkhilhum jannati 'adnin allati wa'adtahum man shalaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim innaka antal azizul hakim. Ya Allah, masukkan mereka ke surga Adnin yang sudah Kau janjikan, sediakan untuk mereka. Siapa? Yang soleh. Untuk siapa? Orang tua, pasangan, keturunan soleh. Itu yang ketiga. Yang terakhir, rizki tamam, yang paling sempurna. Apa? Mendapat ridho Allah. Maka dalam doa yang sering Bapak Ibu munajatkan, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala shalihan tardah. Ya Allah, anugerahkan kepadaku supaya aku konsisten untuk syukur berbuat baik kepada orang tua atas nikmat yang telah Engkau berikan. Dan untuk apa lagi? Dengan nikmat itu berikan kepada saya semangat untuk berbuat baik, perbuatan baik yang Allah ridhoi. Tamam, dapat ridho. Mudah-mudahan Ramadan tahun ini menghantarkan kita untuk mendapatkan 4 rizki, yaitu harta, sehat, keluarga soleh, dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu saja barangkali yang saya sampaikan. Khawatir kalau terlalu panjang nanti pensiun nanti, insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi